Materi keempat yaitu Jupyter Notebook. Jupyter Notebook merupakan platform editor dalam bentuk web aplikasi. Jupyter ini dapat digunakan dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Tapi yang umum digunakan adalah bahasa pemrograman Python dan R. Kemudian di Jupyter ini juga dapat menampilkan skrip dan hasilnya, karena skrip-skrip di Jupyter ini dijalankan berdasarkan baris per baris, sehingga satu baris di run, sehingga di atasnya ada skrip, di bawahnya ada hasilnya, langsung ada hasilnya seperti itu. Terus untuk outputnya juga dapat dibagikan di berbagai media. Kemudian Jupyter ini juga menggunakan berbagai library, antara lain Pandas, yang digunakan untuk memanipulasi dan menampilkan data, seperti data yang sebelumnya adalah data mentah ditampilkan dalam bentuk data tabel. Terus kemudian library NumPy untuk melakukan pemrosesan data sehingga diperoleh data dengan tampilan berbeda. Seperti yang tabel tadi, kolomnya diganti format penulisan kolomnya, terus diganti nama kolomnya dan lain-lain. Untuk library Plotly digunakan untuk menguploadkan grafik seperti grafik dan scatter plot. Kemudian untuk volume ini digunakan untuk membuat peta. Volume ini dapat mengintegrasikan antara leaflet dengan Python-nya itu sendiri. Untuk memperoleh data yang interaktif dapat ditambahkan juga library Interact. Nanti library Interact ini akan digunakan bersama dengan library Plotly untuk membentuk grafik. Library Interact nanti akan membentuk sebuah textbox, sehingga nanti apabila textboxnya diisi dengan data yang diinginkan, grafiknya akan berubah. Jupyter ini dapat dipanggil melalui Anaconda Navigator. Sini ada banyak aplikasi bawaannya ya. Kemudian untuk membuka Jupyter Notebook ini, kita tinggal klik launch. Nanti akan terbuka seperti ini di folder di anunya kita. Terus nanti kita pilih folder kita. Terus ini kita bisa memilih file Python yang mau kita buka atau mau bikin baru. Sebelum melakukan pemrosesan, menampilkan data, kita harus memanggil dulu library-nya dengan cara diimport. Kemudian ini untuk script untuk memanggil datanya. Data yang digunakan ini adalah data kasus corona COVID-19. Ini ada data setiap negara, kemudian ada data yang terkonfirmasi, kematian, dan yang sembuh. Semua datanya ini real time, jadi selalu diupdate.
Ini datanya ini dibaca menggunakan library Pandas. Ini PD. Kemudian ini untuk menampilkan datanya menggunakan .head, terus kurung buka tutup kurung, depannya ada nama variabel datanya. Data yang ditampilkan ini hanya sampel berjumlah 5 saja. Terus kita juga dapat mengganti format penulisan kolomnya dengan ini country.column. Ini nama variabel data .column sama dengan map str lower ini dimaksudkan agar nanti tulisannya jadi kecil semua. Terus kemudian country.column. Ini dapat dibandingkan, yang ini yang di atas tadi masih besar, terus yang di bawah yang sudah kecil. Terus bisa diganti juga namanya, nama kolomnya langsung diganti dengan script variabel data sama dengan variabelnya, terus .rename. Nah, yang di rename ini kolomnya. Kemudian yang diganti nama kolom itu apa dengan apa. Kayak ini di sini country_region diganti dengan country. Ini ya hasilnya. Ini dan ini sudah beda. Kemudian ini bisa juga untuk diurutkan datanya. Ini sorted country df, ini nama variabel yang baru ya, untuk yang telah diurutkan. Terus ini data yang mau diurutkan tadi yang mana, ini diambil dari sini, berarti data yang ini di sortnya berdasarkan value yang mau di sort itu yang confirmed, yaitu yang terkonfirmasi, diurutkan dari ascending false. Berarti ascending itu dari kecil ke besar, karena nilainya false berarti nanti dari besar ke kecil. Terus ini head 10 itu maksudnya jumlah datanya 10 saja yang ditampilkan. Terus hasilnya seperti ini kasus yang terkonfirmasi dari besar ke kecil kayak gini. Terus untuk bisa juga mengganti background ini menggunakan fungsi baru ya. Terus nanti dideskripsikan dulu warna barunya, kemudian akan diperoleh background color kolom seperti ini agar lebih mudah membacanya. Kemudian untuk bisa juga menampilkan scatter plot ini dibuat, yang ini berdasarkan data terkonfirmasi, yang ini negara, yang X berdasarkan negaranya, yang Y yang jumlah data terkonfirmasi, terus ukurannya ini berdasarkan data yang terkonfirmasi. Kemudian untuk ini untuk grafiknya ya, grafiknya ini juga menggunakan library Plotly. Nah, ini adalah textbox interact-nya. Bisa kita ganti-ganti dengan menggunakan, misalnya kita mau cari US. Harus besar semua. Akan berubah. Ini yang menggunakan library interact. Terus ini peta yang dibuat dengan menggunakan library volume. Volume ini digunakan untuk membuat ininya. Peta dengan lingkaran-lingkaran ini menunjukkan jumlah datanya, jumlah data kasus.